Brain Up, sebuah platform yang untuk mengajarkan kita tentang skill-skill praktis yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan pelajar saat ini. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke slide berikutnya. Sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya Brain Up ini adalah kita melihat pada tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dan pelajar saat ini, yaitu banyak sekali mahasiswa dan pelajar itu sudah bisa atau paham teori, tapi mereka belum mampu untuk menguasai skill-skill praktis yang tentunya dibutuhkan untuk dunia kerja, dan itu akan sangat berdampak ke masa depan mereka. Makanya Brain Up itu lahir sebagai solusi dari permasalahan tersebut, dimana seperti tadi di Brain Up ini kita akan diajarkan tentang skill-skill praktis seperti apa? Seperti content creations, dasar bisnis, dan juga tentang skill komunikasi yang tentunya akan sangat penting untuk mereka. Sudah saya singgung sebelumnya bahwa di Brain Up kita punya 3 skill utama yang akan dipelajari. Yang pertama adalah skill content creation. Skill content creation adalah skill atau kemampuan untuk bisa membuat konten yang relevan dan efektif di berbagai platform. Kemudian adalah skill komunikasi. Skill komunikasi ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif di dunia kerja ataupun dunia profesional. Dan yang terakhir adalah dasar bisnis. Di sini kita akan mengajarkan tentang perencanaan bisnis, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan lain sebagainya. Intinya ini sebagai modal mereka untuk memulai usaha ataupun yang sudah menjalankan usaha. Baik, sekarang kita masuk di visi Brain Up. Jadi visi Brain Up sendiri itu adalah untuk menjadi platform edukasi digital terdepan untuk membantu generasi muda Indonesia menguasai skill praktis yang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, setelah kita membahas tentang visi, kita masuk di misi. Jadi di Brain Up itu sendiri ada 3 misi. Misi yang pertama adalah untuk menyajikan pembelajaran yang lebih mudah dipahami. Untuk misi yang kedua adalah kita memanfaatkan teknologi digital untuk supaya pembelajarannya bisa lebih fleksibel. Dan yang ketiga adalah kita mempersiapkan pengguna untuk siap menghadapi tantangan dunia kerja dan bisnis. Nah, sekarang kita masuk di produk dan pendekatan pembelajaran. Jadi di platform Brain Up itu kita menyediakan kelas online yang fleksibel, kemudian kita juga menyajikan konten edukasi yang interaktif. Bukan itu saja, kita punya keunggulan di ini, kita fokuskan skill praktis seperti apa tadi? Seperti content creation, komunikasi, dan dasar bisnis. Dan yang paling penting, kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, saatnya kita masuk di strategi pengembangan Brain Up. Jadi kita punya 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap awareness. Tahap awareness ini bagaimana cara kita memperkenalkan Brain Up ini. Kita juga bisa dengan membuat konten-konten di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk bisa menjangkau target pasar kita, yaitu adalah mahasiswa dan pelajar. Untuk tahap yang kedua adalah kita fokusnya ke menyediakan kelas online yang tentunya fleksibel dan punya pembelajaran skill-skill yang praktis. Dan yang terakhir atau tahap ketiga adalah kita membangun ekosistem seperti sertifikasi, tracking, dan progress. Nah, saatnya kita masuk di struktur organisasi Brain Up. Di Brain Up ini kita menggunakan flat organization supaya bisa mengefisiensi komunikasi dan operasional. Di Brain Up sendiri itu juga ada 4 tim. Tim yang pertama adalah tim konten. Fokusnya ini atau tugasnya ini juga untuk menyediakan materi pembelajaran. Yang kedua adalah tim marketing. Tim marketing ini fokusnya untuk membuat promosi dan branding. Dan tim yang ketiga adalah tim tech. Ini fokusnya untuk melakukan pengembangan terhadap platform dan teknologi. Dan tim yang terakhir adalah tim support. Tim support ini tugasnya untuk memberi layanan ke pengguna. Nah, apa sebenarnya yang menjadi keunggulan dari Brain Up ini? Keunggulan yang pertama adalah Brain Up ini kita menyajikan materi yang praktis dan relevan. Nah, relevan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan pelajar untuk masa depan mereka. Yang kedua adalah kita karena ini digital, online, maka kita bisa belajar dengan lebih fleksibel di mana saja dan kapan saja. Selain itu, di Brain Up ini kita punya tim support yang responsif, jadi bisa mudah jika ada masalah ataupun ada komunikasi dengan pengguna. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan
teknologi ini, kita mengusahakan teknologi ini untuk mudah digunakan oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah dampak yang diharapkan. Untuk dampak pertama adalah pengguna siap menghadapi dunia kerja dengan bekal dari materi-materi dari burnup itu sendiri. Dan dampak yang kedua adalah kita meningkatkan penguasaan skill praktis bagi generasi muda sehingga mereka dapat lebih kompetitif, dapat bersaing dan lebih percaya diri dalam berkarir. Dan yang ketiga adalah kita menutup gap antara teori akademis dan praktik sehingga materi-materi ataupun teori-teori yang diajarkan atau mereka dapatkan itu dapat langsung diterapkan di dunia nyata. Tidak terasa kita sudah sampai di slide terakhir dan semoga dari penjelasan saya itu dapat dimengerti dan dapat dipahami. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati. Dan saya juga tidak menutup kritik maupun saran yang tentunya dapat membangun untuk perbaikan kedepannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.